وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala, ilmu kebal dan pelet telah melegenda di kalangan masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Beragam ritual dilakukan oleh orang-orang yang mempercayakan kehidupannya lewat ilmu ini. Tapi tahukah Anda, di balik populernya kedua ilmu ini ada persekutuan yang bisa membawa penderitaan bagi para penganutnya. Penasaran? Mari kita telusuri kisah Wawan bersama tim Ruqyah Trans 7. Kang Wawan, boleh diceritakan selama ini katanya pernah mengalami gangguan dan seperti apa jenis gangguannya? Dulu pernah belajar semacam ilmu kebal, semacam itu ilmu kebal, ilmu pelet dan segala macam ilmu kanuragan lah. Bahkan saya pernah punya barang-barang seperti barang-barang mistik, batara karang atau batu-batu gitu pernah punya gitu. Berjalan waktu, kadang-kadang waktu pernah belajar, di awal belajar tuh selama hampir 1 tahun lebih, sehari gak mukul orang itu rasanya lapar gitu. Kalau bilang makanan itu rasanya lapar, pasti udah maghrib saya turun, orang lagi apa saya pukul aja gitu. Itu hampir setahun lebih lah. Mungkin dari belajar pertama ke belajar ke kerjaan itu, tahun 2 tahun udah kendalian, saya bisa kendalikan diri biasa gitu. Ya, jadi bisa jadi dulu Kang Wawan ketika mempelajari itu nggak menyadari bahwa itu satu kesalahan. Ternyata itu adalah proses memasukkan jin ke dalam tubuh. Nah, ketika ada jin yang masuk bekerja sama dengan seseorang, sudah pasti dia memberikan kerusakan. Secara sadar Kang Wawan harus menyatakan bahwa bertobat kepada Allah, berlepas diri dari semua ritual, amalan, pengisian dan sebagainya. Kita langsung saja Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkah pertama, Ustadz Muhammad Zunaidi langsung melakukan proses ruqyah. Lantunan kalam ilahi mulai dibacakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemilihan lokasi di luar ruangan dilakukan untuk mengurangi resiko. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, setelah bertahun-tahun mempelajari ilmu kekebalan tubuh dengan jalan yang bertentangan dengan syariat Islam, ada kemungkinan jin di dalam tubuh Wawan akan melakukan gerakan spontan. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima. Semakin keras lantunan ayat ruqyah dibacakan oleh Ustadz Muhammad Zunaidi, tiba-tiba Wawan melakukan sebuah gerakan yang mencirikan apa yang dipelajarinya selama ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru. Kini jin di dalam tubuh Wawan mulai menunjukkan gaya aslinya. Tatapan tidak suka mulai diperlihatkannya kepada kami semua. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah.
ikutin saya Kang baca suratul Fatihah, nanti tiupkan di ubun-ubunnya Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Elis Atin, istri Wawan, menjadi kunci tobatnya atas semua ilmu-ilmu syirik yang dipelajari lelaki 44 tahun ini. Kurang lebih 2 tahun, Elis Atin menderita sakit di bagian kaki yang membuatnya sulit berdiri dan berjalan di waktu-waktu tertentu. Ikhtiar melalui jalan medis telah dilakukan. Sayangnya penyakit tak kunjung sembuh. Dari sinilah Wawan mulai menyatakan tobat atas semua ilmu sesat yang dipelajarinya selama ini. Nah ini makanya nanti akan perjuangannya, kalau dulu itu melangkah kemana-mana cari ilmu, sekarang melangkah seberat-beratnya langkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah. Nah itu diusahakan. Karena apa? Karena butuh cahaya, darah akang, kulit akang, sumsum akam, saraf-saraf yang ada dalam tubuh itu butuh dicahayai. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Karena kata Rasulullah, wa'at bi'isayyi'atil hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan burukmu di masa lalu itu hasanah dengan kebaikan. Tamhuha, saya akan menghapuskannya. Jadi butuh dihapus bekas-bekas itu. Menghapusnya mengganti amalan buruk itu dengan amalan yang baik. Gitu. Insya Allah lambat laun hilang. Ibu, tadi ketika dibacakan Al-Fatihah oleh Kang Wawan dan ditiupkan di ubun-ubun, apa rasanya? Pusing. Pusing? Iya. Iya. Sekarang? Sekarang? Enggak. Sekarang sedikit masih berat kepala. Coba teh, sekarang teteh tangannya dekatkan ke mulut. Ya, baca ta'awud dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan di tangannya teh. Oke, sekarang tangan yang sudah ditiupkan kalimat pelindungan tempelkan di perut paling bawah. Niatkan untuk menarik semua penyakitnya, dorong ke atas, buang ke arah. Tangan. Karena ada beberapa benda yang juga belum dimusnahkan, maka ini menjadi salah satu penghalang jin-jin atau gangguan yang ada di tubuh Kang Wawan ini belum lepas secara sempurna. Jadi nanti kita ke rumah beliau, kita ambil bekas-bekas sisa-sisa benda dan amalan-amalan, buku-buku panduan yang beliau amalkan. Ya, insya Allah itu menyempurnakan proses ruqyah kita pada hari ini. Proses ruqyah belum selesai. Di mana? Simpul-simpul jin penjaga masih harus diurai lewat benda-benda yang masih tersimpan. Dengan kerelaan ingin melepas seluruh ilmu, Wawan menyerahkan semua barang yang pernah menjadi ikatan dirinya dengan alam goib. Mari kita bedah barang-barang apa yang disimpan Wawan selama ini. Ini sabuk kekebalan tadi itu. Ini buat kebal. Ya. Ini keris kecil ada yang ngasih. Saya lupa lagi ngasih. Ini potongan Ka'bah, potongan tutup Ka'bah kiswah ini. Tak hanya keris, batu cincin, sabuk kekebalan dan potongan kain. Yang paling menarik bagi saya adalah catatan-catatan bertuliskan potongan-potongan ayat Al-Quran. Rupanya ayat-ayat ini diamalkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Salah satu amalan yang diamalkan oleh saudara kita Kang Wawan adalah membaca Al-Fatihah sungsang. Artinya Al-Fatihah itu dibaca dari belakang, bukan dari depan. Nih. Ya, dan dibaca 41 kali. Ini menurut keyakinan beliau dari gurunya, ini untuk mengembalikan sihir. Ya, jelas ini cara-cara yang batil, namanya talbisul haqq bil batil, mencampurkan yang hak dan yang batil. Dan setelah membaca Al-Fatihah sungsang 41 kali, di sini ada ayat yang juga harus dibaca. Ya, dan ada kalimat-kalimat yang enggak jelas maknanya dicampurkan jadi satu. Ini nanti kita akan musnahkan sebagai bentuk bahwa Kang Wawan berlepas diri dari amalan ini. Jimat pengikat telah dibakar. Luluh lantahlah seluruh pertahanan setan. Selama puluhan tahun lelaki yang tinggal di kampung Cimacan ini terbelenggu janji-janji manis jin kafir untuk bisa melindungi dirinya. Tapi kini lihatlah, tetesan air mata tobat menghapus semua bisikan setan terhadap diri Wawan. Ya Ustadz Junaidi, ini kan alhamdulillah ya, ternyata ketika proses barang-barang itu dibakar, Kang Wawan justru jauh lebih tenang reaksinya ya. Jadi ketika seseorang itu dengan kerelaan hati, dengan kesadaran diri
menyadari bahwa apa yang dilakukan satu dosa, satu kesalahan, kemudian dia melepaskan semua itu, Allah benar-benar akan membentangkan ampunannya. Bahkan Allah itu sangat suka kalau ada seorang hamba yang dia tadinya banyak berbuat dosa kemudian bertobat. Allah suka, Allah mencintai itu. Nah, makanya ketika seorang hamba dilihat oleh Allah dengan pandangan cinta, maka pada saat itu syaitan jelas nggak suka. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kali ini saya akan membuatkan ramuan untuk saudari kita yang pernah memasang susuk dalam tubuhnya. Hampir 40 susuk pernah ditanam di tubuhnya. Ini adalah ramuan yang insya Allah sangat ampuh untuk mengeluarkan susuk yang ada dalam tubuh seseorang. Jadi bahannya yang pertama daun kelor, dan dia dikenal turun-temurun untuk menghancurkan atau menghilangkan pengaruh-pengaruh daripada susuk. Dicampur dengan minyak zaitun. Minyak zaitun adalah minyak yang bercahaya, minyak yang penuh dengan keberkahan. Dibantu dengan diruqyah dengan membacakan suratul Fatihah, surat Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Selain mendukung penyembuhan proses ruqyah, kelor atau Moringa oleifera ternyata juga memiliki beragam manfaat dalam ilmu kesehatan. Salah satunya, daun kelor punya kemampuan untuk memecah bibit sel kanker dalam tubuh manusia dalam fase stadium awal. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya Ustadz ya, ini ramuan herbalnya ya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya Ibu Is, waktu itu keputusan ingin memasang susuk sebenarnya didasarkan apa Ibu? Kenapa? Ya itu dan cuma saya mah dibawa, diajak, udah dipasangin, nggak tahu itu buat apa. Oh nggak tahu. Iya. Tapi ketika memakai susuk ada yang dirasakan Ibu? Oh enggak. Sama Biasa, sekali. iya, sama sekali. Ya Ustadz Junaidi, sebenarnya budaya-budaya seperti ini kan di masyarakat memang sangat akrab dan sangat banyak. Tapi memang sebagian besar ternyata memang tidak tahu tujuannya untuk dipasangkan hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau beliau ini kita lihat bukan keinginannya sendiri, tapi diprogram oleh orang. Racikan herbal minyak zaitun dan daun kelor yang telah dihaluskan langsung dioleskan ke bagian wajah Elis Atin yang pernah dipasangi susuk. Sebagai panduan pada proses ini, jangan lupa diawali dengan membaca ta'awudz dan juga basmalah. Kemudian, diamkan jari pada area yang dioleskan racikan selama 10 detik. Lalu ulangi pada titik lain yang pernah dipasangi susuk. Setelah diolesi racikan kelor dan zaitun, fisik susuk tidak harus selalu keluar. Akan tetapi, insya Allah seluruh energi goib yang pernah diundang lewat pemasangan susuk akan menghilang. Ya pemirsa Ruqyah, alhamdulillah sekarang kita sudah selesai semua proses Ruqyah ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Tahu Ruqyah dari mana pertama kali sih Ibu Bapak? Memang awal-awal nonton TV aja, nonton tren gitu awal-awalnya gitu. Tanya ada Ruqyah Masal, anak yang ngasih tahu. Oke, berarti memang yang memberitahu pertama kali itu anak ya. Anak saya. Gimana kalau kita coba langsung telepon anaknya Bapak ya. Halo, Assalamualaikum Mas Rizwan. Alhamdulillah ini Rizwan, anak semata wayang Wawan dan Elis, ternyata menjadi jalan terang kedua orang tuanya. Terus yang terus dibuang kabeh ya. Semua gitu deh lah. Bapak guys. Selain sakit yang diderita sang istri, dari sang anak yang sedang merantau inilah Wawan mengenal ruqyah syara'iyah sebagai jalan untuk meraih kembali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya benar-benar takjub. Ketika Allah sudah memberi hidayah, bahkan orang seperti Wawan yang telah bergelut dengan syirik bisa terketuk hatinya dan menjalani taubatan nasuha. Mas Rizwan, sama-sama. Terima kasih juga, semoga ini Ibu sembuh ya. Tadi juga sudah dilepaskan susuk-susuknya. Doa dari Mas Rizwan sebagai anak yang soleh memang satu-satunya mungkin bisa jadi pembuka jalan untuk Ibu sama Bapak, jalannya semakin lapang ya Ustadz ya. Insya Allah, salah satu jalan. Nanti silakan lanjutkan telepon lagi ya Mas Rizwan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang ingin disampaikan mungkin Ustadz? Ya, jadi inilah luar biasanya anak soleh. Ya. Beliau mengatakan kalau dinasihati orang, bawaannya pengen menjatuhkan orang yang menasihat itu. Tapi ketika nasihat itu datang dari anaknya, dia nggak sanggup untuk menolak itu. Ini luar biasa. Jadi
Inilah pentingnya kita menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Dia bukan hanya menjadi jalan kita untuk mendapatkan nasihat-nasihat kebaikan, tapi juga salah satu investasi terbaik bagi seseorang, salah satunya adalah anak soleh. Ya, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya ini investasi, karena panjang. Kita meninggal dunia, kita masih dapat pahala dari kebaikan dan doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak kita, luar biasa. Dari acara Ruqyah Masal yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Zunaidi, saya bertemu dengan sosok Siti Indah Sari. Dari sinilah rasa penasaran tim Ruqyah Trans 7 tergelitik. Ada kisah apa di balik reaksi Indah yang begitu frontal? Teh Indah, boleh cerita gangguan jinnya selama ini seperti apa yang dialami oleh Teteh? Kalau misalnya lagi sholat, itu terasa panas. Ketika baca Quran juga. Terus kalau lagi tidur itu kadang suka kepala maksudnya kayak gituin gitu. Ustaz Junaidi, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Teh Indah? Selain gangguan itu, ada gangguan-gangguan yang dirasakan setiap jam tertentu. Pas asar itu pasti Berasa? iya, Apa rasanya? badan panas, terus dada sesak. Kayak orang kebingungan nggak? Iya, kadang-kadang gitu. Ada mimpi-mimpi yang terus-menerus? Mimpinya tuh kayak diikutin anjing terus berganti lagi mimpinya tuh seperti air laut. Kalau gitu kita langsung lanjutkan ke sesi ruqyah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Tak mau berlama-lama, Ustadz Muhammad Zunaidi langsung meruqyah Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ayat ruqyah mulai dibacakan. Kesadaran wanita 45 tahun ini mulai diambil alih oleh jin. Lihatlah, tubuh Indah mulai bergerak dengan sendirinya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kamu keluar, kamu bertobat kepada Allah, kamu diciptakan Allah untuk ibadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah didakwahi, alhamdulillah, jin yang selama ini menghuni tubuh Indah mau keluar dengan terlebih dahulu menyatakan keislamannya lewat 2 kalimat syahadat. Ini siapa nih? Namun rupanya tak hanya satu jin yang mengisi raga wanita ini. Kali ini jin wanita yang hadir ketika ayat ruqyah kembali dibacakan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Tiba-tiba, jin di dalam raga wanita yang tinggal di Garut ini menangis. Ia merasakan penyesalan, ingin keluar dan bertobat. Asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang kamu rasakan waktu tadi saya bacakan? Alhamdulillah, mudah-mudahan tanda hidayah buat kamu ya. Kamu benar mau tobat? Oke, sekarang kamu ikuti saya. Ya, baca syahadat ya. Asyhadu. Alhamdulillah, tanpa perlawanan, jin wanita juga menyatakan keislamannya. Inilah yang menarik bagi saya. Seorang peruqyah tidak hanya sekedar mengusir jin dari dalam tubuh pasien, dakwah menjadi salah satu teknik untuk mengeluarkan jin
dengan cara yang halus. Hari ini kamu dapat hadiah yang luar biasa. Ketika banyak bangsa jin menjadi pengikut iblis, pengikut dajjal, hari ini kamu bersyahadat, kamu menjadi pengikutnya Rasulullah. Untuk memutuskan mata rantai seluruh jin penjaga, Ustadz Muhammad Zunaidi meminta Ibu Mimih, ibu kandung Indah, mengucapkan ikrar pemutus jin keturunan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tadi pemirsa kalau bisa dilihat ya memang jin yang ada di dalam tubuhnya Teh Indah ini ada 3 sampai tadi proses ruqyah terakhir itu ada 3 jin. Tapi ini masih dicek lagi. Mudah-mudahan habis ini selesai. Baik Ibu, saya mau menanyakan benda-benda yang mungkin diwariskan dari bapaknya atau dari mbahnya. Ada apa Bu? Bedok, bisa diambil Bu. Rupanya sebilah golok diwariskan oleh orang tua Ibu Mimih secara turun-temurun hingga saat ini. Meski tidak diyakini memiliki fungsi goib oleh keluarga Indah, namun pewarisan barang-barang keluarga seperti ini bisa menjadi kunci pengikat anak keturunan dengan jin nasab. Golok ini sebenarnya golok biasa saja sebenarnya, cuman biasanya pewarisan jin dari leluhur kepada anak keturunan memang ada simbolisasi. Simbolisasi itu dengan menyerahkan satu benda yang harus terus dijaga. Kita akan coba merusak pola-pola ini. Golok warisan keluarga langsung dihancurkan oleh Ustadz Muhammad Zunaidi. Tiba-tiba wanita yang tinggal di Samarang, Garut ini langsung bereaksi. Ia menunjukkan kemarahan ketika kepala golok mulai dihancurkan bentuknya. Memasuki terapi tahap selanjutnya, Ustadz Muhammad Zunaidi meruqyah campuran air panas dan juga serbuk bidara. Ya pemirsa, sekarang kita sudah sampai pada tahap untuk memandikan Teh Indah dengan air bidara, campuran bubuk bidara yang tadi sebelumnya sudah diruqyah oleh Ustadz Zunaidi. Mandi campuran serbuk bidara akan menjadi penyempurna jalan kesembuhan Indah. Pada tahapan pasien yang memiliki gangguan jin seperti apa yang dialami oleh Indah, mandi campuran serbuk bidara yang telah diruqyah bisa dilakukan hingga beberapa kali sampai dirasakan gangguan jin menghilang. Setelah diminta untuk melakukan sujud dan menghadap kiblat, alhamdulillah kondisi Indah mulai membaik. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan memang Allah menolong kita hari ini. Penyakitnya Mbak Indah, gangguan jin dalam tubuh Mbak Indah benar-benar terlepas hari ini dan nggak datang lagi. Ketika Mbak Indah ngerasakan dadanya lega, badan terasa ringan, itu satu tanda bahwa gangguan itu betul-betul lepas. Nah, supaya dia nggak datang lagi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama jelas ibadahnya dijaga. Ketaatan kita kepada Allah itu menjadi bentuk penjagaan Allah kepada kita. Jadi cara kita memperlindungkan diri kepada Allah dengan cara memperbaiki ibadah, itu yang pertama. Yang kedua, segala macam bentuk kemaksiatan, dosa itu ditinggalkan. Kita nggak takut kepada setan, yang kita takutkan adalah jika Allah nggak menolong kita. Kalau kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kita mengingkari Allah, mengkhianati Allah, kemudian Allah meninggalkan kita, Allah nggak menolong kita, maka setan datang. Itu yang kita takutkan. Jadi sebenarnya setan itu makhluk yang sangat lemah. Allah telah menetapkan kelemahan mereka, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Nah, kenapa dia menjadi kuat? Dia menjadi kuat karena sebab dosa-dosa kita, maksiat kita, dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan.